Sudah hampir jam 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah, wa asjadna wa syamal ahsaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulillah. Yang kami hormati para jamaah yang sudah lama menunggu, mohon maaf terlambat datang, tapi insya Allah tiada yang ngantuk. Kalau ngantuk sedikit. Kalau dengar takbir hilang kantuk, setannya kabur. Kalau ada orang dengar takbir malah makin ngantuk, berarti setannya tak takut dengan takbirnya. Besar setannya. Yang kami muliakan Tuan Guru Kualian Besar Gerbang Asia Tenggara Riau Pesisir, Tuan Guru Maulana Muhammad Yusuf rahmatullah, jajaran beliau yang hadir pada malam hari ini yang berbahagia ini, Ahlul Bait Tuan Guru Maulana Muhammad Azhar Khalid, Tuan Guru Kuala Menengah Dumai Rupat. Katanya Rupat sudah mirip kalau berdiri sebentar, kalau duduk agak lama. Pilih mana? Duduk, berdiri? Ada yang bilang berdiri sebelah sana. Duduk atau berdiri? Allah. Nanti duduk, sekarang berdiri saja. Ada juga sejawat kita, saudara kita Tuan Guru Maulana Muhammad Ridwan rahmatullah, Tuan Guru Kualian Kepulauan Riau, Kualian Besar Kepulauan Riau, dengan rombongan walaupun naik feri selama berapa jam? 18 jam. Jadi awal ceritanya begini. Berapa hari yang lalu saya baru pulang dari Kualian Menengah Rokan Hilir dan sempat singgah di Kualian Besar Muda Pertuah Hilir Duri, langsung berangkat ke Pekanbaru. Jadi karena Tuan Guru Ridwan ini daripada capek-capek ke Pekanbaru, biarlah saya yang ke Dumai, saya bilang. Jadi makanya saya datang ke Dumai. Kenapa kok saya datang ke Dumai? Daripada Tuan Guru Ridwan ini rombongan dari Batam 18 jam harus ke Pekanbaru, jadi biar saya yang ke Dumai. Sambil apa? Sambil melihat semua saudara-saudara kita, walaupun mendadak, tapi saya yakin Tuan Guru Azhar ini bisa ya menyelesaikan semuanya. Amin. Rombongan saya ada Kualian Besar Riau Daratan. Ada tadi di rombongan Tuan Guru Yafi, Tuan Guru Payat, ada Tuan Guru Manap, ada Tuan Guru Izzat, datang dari Pekanbaru. Kebetulan adalah jajaran pengurus Kualian Besar Riau Daratan. Para Tuan Guru Kualian Menengah juga ada dari Payakumbuh yang tadi malam juga sempat singgah di rumah saya. Tuan Guru Torik katanya sudah sampai di Dumai, katanya, tapi mungkin sambil apa? Sambil jalan-jalan katanya. Jadi duduklah ya. Nah, itu deh. Oh, enak duduknya. Para Tuan Guru Kualian menengah, kecil, kalian muda yang hadir pada malam hari ini, para Siti. Yang Siti ini sekadar tadi dia sudah pada ngantuk gitu kan. Tapi sekarang sudah enggak lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd.
Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi beberapa minggu yang lalu saya juga baru pulang dari Wirid Akbar Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Kota Madya Solok, Kuala Besar Sumatera Barat. Dari beberapa bulan ini, karena selama bulan Safar ini saya safar, karena besok sudah Rabiul Awal nih. Besok sudah Rabiul Awal, 1 Rabiul Awal. Bulan Safar ini adalah batasnya. Saya safar keliling. Tapi walaupun Rabiul Awal juga akan kita rencanakan safar ke daerah-daerah lain. Jadi hari ini perkembangan Majelis Zikir Al-Hidayah itu alhamdulillah. Ini adalah kekuasaan Allah, bukan hebatnya kita, bukan hebatnya Tuan Guru Yusuf, bukan hebatnya Tuan Guru Azhar, tapi kekuasaan Allah itu dia. Selama orang susah, selama orang gila, selama orang fakir didatangkan Allah ke surau kita, berarti kita masih lurus. Apa tandanya kita tidak lagi lurus? Orang yang susah, orang yang miskin, orang sakit, orang gila tak lagi datang ke surau kita. Contohnya banyak masjid, apakah orang gila datang ke masjid? Orang susah mau tak dia datang ke masjid? Orang sakit mau tak datang ke masjid? Tidak mau. Kenapa? Ada apa? Namun kalau kita ada orang gila diantar ke surau, kadang-kadang mungkin ada yang mantan, mungkin ada yang mantan lah sini. Ada yang sakit datang ke surau. Kebanyakan yang datang ke surau itu sakit jiwanya, kurang segaris, kurang setekong. Terus apa lagi? Sakit apa? Dompetnya sakit. Maka datang dia. Jadi selama yang sakit masih datang ke surau kita, berarti kita masih lurus. Kenapa kok lurus? Kenapa kok lurus? Bahasanya, jadi itu tanda. Dikala besok ada surau tak didatangi lagi oleh mereka, tak didatangi lagi yang kepada oleh orang susah, bahkan di dalam sudah pada bengkok. Sudah bengkok. Kita ini belajar ngurus tanpa pamrih agar kita tak disebut pendusta. Ini yang kita lakukan itu kan, kita ngurusi anak yatim, ngurusi fakir miskin agar kita tak disebut pembohong. Ya kan? Kebanyakan agama itu, urusan agama itu persoalan apa? Persoalan makan. Makanya kalau Allah bicara sholat, pasti bicaranya zakat. Allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Kalau bicaranya sholat, pasti bicaranya zakat. Kenapa? Sudah sholat, bicara zakatnya bicara apa? Zakat ini bicaranya makan. Allah gandeng sholat dengan zakat. Zakat itu apa? Apa isi utama dari zakat? Fuqara wal masakin, ibnu sabil, fisabilillah, ghorimin, amil, semuanya perkara seberang sana makan. Saya sampai jam segini belum makan soalnya. Tadi sudah ditawari sama Tuan Guru Azhar, makan kayak dulu, katanya pasti kita datang. Yang datang dari jauh itu ditawari apa? Makan. Agama itu dia. Yahudi buta, dikasih Rasul apa?
makan. Kalau ada surau tak punya dapur berarti apa? Mana ada? Kalau sudah bicara makan pasti bicaranya dapur. Islam itu sederhana. Makanya Allah gandeng sholat sama zakat. Zakat itu asbabnya urusan apa? Dominannya urusan apa? Urusan makan. Kenapa mesti makan? Tadi bagi anak yatim urusan makan juga. Ayatnya ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Fadzalikan aduh yatim tak kasih makan juga. Allah bicaranya makan saja. Yang masuk neraka siapa? Yang tak kasih makan saja, yang tak mengasih makan juga. Siapa mereka? Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Yang tak dulu mereka tak memberi makan fakir miskin. Uzuhum warunnu summa jahima sallu. Ikat lehernya, ikat kakinya, tarik mereka. Itulah mereka dulu. Dulu mereka apa? Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Apa bicaranya? Bicara makan. Ini yang semuanya udah makan belum nih? Ya iyalah. Udah makan belum? Boleh itu, saya belum makan gitu, boleh gitu. Bicaranya makan. Kenapa? Makan. Apa hubungan makan? Apa hubungan? Berarti ini tempat sholat, suraunya sudah, zakatnya mana? Tuh dapur. Aplikasi zakat salah satunya dapur. Dapur tahu? Untuk apa ada zakat? Untuk apa? Agar kita bisa makan. Makan dulu. Kalau tidak makan, orang lewat saja senyum dia, marah juga kita. Apa kau senyumkan? Tidak senyum, marah juga. Bahkan ada orang seperti kesurupan, tapi ternyata karena belum makan. Diruqyah terus, mana mau orang yang belum makan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita tahu kunci ad-din itu, agama itu apa? Persoalan makan sesungguhnya. Habis hatta Rasulullah, hatta Khadijah untuk apa? Dakwah itu bilhal, bil lisan. Kalau kita sudah kenal, kalau kita sudah jadi saudara, kalau kita sudah jadi anak kita, bisa kita nasihati. Orang lain susah. Betul tidak tuh? Anak kita bisa kita nasihati, anak orang lain bisa juga, tapi tidak didengarkannya. Ibu siapa? Kata dia. Kalau sudah dapat makan, sholat sudah, makan sudah, tentu kita bahagia di rumah di rumah Allah. Apa tanda orang bahagia? Rindu. Jadi semua jamaah majelis ini, jamaah itu pasti pernah merasakan rindu ke surau rumah Allah. Hebat, luar biasa. Akhir zaman masih ada orang yang rindu ke rumah Tuhannya. Jago tidak tuh? Hebat tuh. Tapi waktu berjalan kerinduan dihilangkan oleh syaitan. Kerinduan kita, kebahagiaan kita di rumah Allah dirusak oleh syaitan. Apa yang langkah syaitan untuk merusaknya? Dulu kan kita semua rindu nih. Lama kalau sudah ke surau lupa hutang.
Pak, besok mau dibayar hutang terus banyak pusing. Pas datang Isra lupa kita, tenang hati. Kenapa? Bahagia. Ujung sana dengar tidak? Sana bahagia di rumah Allah. Sangat bahagia ada. Masa orang bahagia ketawa tak boleh? Di rumah tangga kalau sudah tak pakai ketawa hilang kebahagiaan. Istri merem, suami itu juga muncungnya panjang, mana hilang kebahagiaan. Anak-anak boleh main, boleh kebahagiaan itu dengan canda tawa. Jangan larang mereka main, biar saja mereka bahagia di rumah Tuhannya. Belajar dia dari kecil bahagia di rumah Allah itu baik. Rasulullah SAW membiarkan anak-anak bermain di taman-taman surganya Allah. Biarkan mereka bermain di taman surganya Allah. Tanda kebahagiaan apa? Ada tanda canda dan tawa. Tanda kebahagiaan apa? Boleh makan. Betul tidak? Kalau tak pakai makan di rumah pun hilang kebahagiaan. Suami istri bisa cerai-berai kalau tidak dapat makan. Allahu Akbar. Ini kalau sudah larut malam tapi masih cas juga. Boleh tidur. Coba kalau tak pakai tidur. Ibu-ibu kalau kurang tidur bawaannya marah saja. Betul tidak? Saya juga demikian karena kita sama manusia. Tengku Yusuf ini kalau tak pakai tidur marah aja bawaannya. Lewat ayam salah juga, kambing lewat salah juga. Kambing ini bebek aja katanya. Karena tak pakai tidur. Makanya dia ada suruh kita ada tempat tidur, ada pendoponya, ada tempat tidur, ada dapur, boleh makan, boleh tidur. Bahagia kita di rumah Allah. Kalau itu sudah ada, mereka lah nanti orang yang mendapat naungan oleh Allah di masyarakat. Ada 7 orang yang mendapat naungan Allah di masyarakat besok. Salah satunya apa? Orang yang terpaut hatinya dengan masjid. Saudara-saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kajiannya ramai tentu agak umum sedikit, tapi ada spesifik. Berarti kebahagiaan di rumah Allah itu mesti kita pertahankan. Jangan sampai rusak. Yang merusaknya apa? Coba. Yang merusak kebahagiaan itu apa? Kecewa. Yang pertama kali kecewa siapa? Iblis laknatullah. Kalau iblis kecewanya dengan Allah. Oh, kalau sempat agama lain ada di zaman itu iblis pasti murtad. Tapi karena tak ada agama, iblis durhaka. Yang merusak kebahagiaan itu adalah kecewa. Orang bunuh diri kecewa juga, orang maksiat kecewa juga dia. Ada orang kecewa dengan tetangganya, ada orang kecewa dengan siapa? Dengan istrinya. Ada orang kecewa dengan siapa? Dengan suaminya. Kalau kita bermajelis seperti ini, bisa jadi kita kecewa dengan saudara kita. Kecewa perangkap syaitan, langkah syaitan. Tahukah kita langkah syaitan itu apa? Kecewa, batangnya kecewa. Ibu-ibu suka nih kecewa nih, sedikit kecewa ya, sedikit kecewa. Ujung-ujungnya durhaka, tahu nggak kita? Orang yang kecewa, iblis saja dalam surga karena kecewa.
Allah keluarkan dari surga. Bagaimana kita yang membawa kecewa besok di hadapan Allah mau masuk surga? Bisakah kita masuk surga? Iblis di dalam surga, kecewa dasarnya Allah keluarkan dari surga. Kita mati karena kecewa. Masuk apa? Coba. Masuk neraka. Perempuan banyak pengisi neraka, kata Rasul. Jadi kalau aku jalan ke neraka, aku melihat banyak perempuan isi neraka. Kenapa perempuan banyak isi neraka? Perempuan suka kecewa. Nggak boleh kecewa. Nggak boleh kecewa. Saudara-saudara dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kuncinya? Innama ya'muru masajid Allah man amana billah wa bil yawmil akhir. Kalau kita sudah makmurkan masjid, sudah bahagia di dalam masjid, sudah rindu dengan masjid, lantas apa? Jaga hati. Apa perkara yang utama? Jangan kecewa. Ini penyakitnya itu tuh. Itu penyakitnya. Sikit-sikit kecewa, sikit-sikit kecewa. Terakhir apa? Kecewa karena Allah. Kalau kecewa sama Allah, luar biasa. Hari ini ada banyak ustadz yang murtad. Betul tidak? Kiai murtad. Kecewanya dengan siapa tuh? Dengan Allah mereka kecewa. Bahaya luar biasa. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Apa langkah setan itu apa? Kecewa. Orang gantung diri karena kecewa itu. Orang nabuk karena kecewa juga. Bapak-bapak dulu melakukan dosa karena kecewa tidak? Kecewa dengan keadaan, kecewa dengan waktu, kecewa dengan manusia. Bisa kecewa dengan makhluk lain selain manusia. Kecewa dengan apa? Yang ia tanam. Ibu dia tanam sawit, orang tanam sawit berbuah, dia tanam sawit tak berbuah, kecewa. Kecewa dengan anak. Jadi yang satu itu jangan dipelihara. Kalau sudah kecewa, cabangnya adalah semua sifat tercela. Apa sifat tercelanya? Jadi sombong, iblis jadi sombong. Apalagi banyak turunannya, banyak benci, sombong, angkuh, tamak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi jangan kecewa, jaga hati kita agar senantiasa berbahagia di rumah Allah. Itu pintu termudah. Pintu yang paling mudah masuk surga adalah bahagia di rumah Allah. Kalau pintu yang lain masuk surga ada tidak? Ada banyak. Tapi yang paling mudah itu bahagia di rumah Allah. Bahagia mungkin tak sendiri. Ada tak orang bahagia sendiri? Kalau ada itu gila kalau. Kan ada orang ketawa-ketawa sendiri. Jadi kalau kita nanti sudah mulai ketawa sendiri, ini itu bahaya. Bahagia itu rame-rame, ramai bahagia kita namanya. Kalau sudah bahagia dalam hati, pertahankan. Bagaimana? Jangan kecewa. Dengan siapa saja. Kalau sudah kita bahagia, orang bahagia yang lain apa? Kalau kita bahagia dengan istri kita, kita jujur tidak? Kita pamrih tidak? Tidak, tak pamrih. Kalau hilang kebahagiaan, hilang tak jujur? Hilang jujur. Pamrihnya hilang tidak? Hilang. Ikhlasnya hilang tidak? Hilang. Kalau kita bahagia, pasti ikhlas, pasti jujur, pasti setia, pasti kuat. Orang bahagia dia kuat. Makanya tadi, walaupun banyak anak yatim mau kita urus, karena kita masih bahagia di rumah Allah, berarti kita masih kuat.
Langkah syaitan hanya satu batangnya, namanya kecewa. Jadi jangan pernah kecewa. Kepada apa? Kepada siapa saja. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus apa lagi? Jaga hati kita, tetap berzikir, banyak mengingat mati. Agar apa? Agar lazatnya dunia hilang dalam diri kita. Jadi banyak mengingat mati. Kenapa kok ada yang tanya? Ada yang tanya kepada saya. Terus sekarang istighfar itu tak enak lagi. Istighfar itu tak nikmat lagi. Kenapa tak nikmat lagi istighfarnya? Karena rasa dia tak punya dosa lagi. Padahal dosa masih banyak nih. Dosa tak sempurnanya pengabdian dosa. Dosa maksiat itu di bawah, tapi dosa tak sempurnanya pengabdian itu juga dosa. Apakah kita ada satu pun yang sempurna pengabdian di hari ini? Tidak. Itu dosa. Kita manusia pasti kekurangan, pasti kurang. Kita terbatas. Dalam hal pengabdian tak semuanya bisa kita urus. Betul tidak? Cita-cita paling tidaknya. Kalau orang sudah berbahagia pasti punya cita-cita. Apa cita-citanya untuk Allah? Walaupun belum terjadi, paling tidak sudah dicatat sama Allah. Si tuan guru ini dia cita-citanya besar, catat katanya. Dicatat jadilah. Itu tanda kita berbahagia. Tanda kita bahagia. Hari ini itu anak yatim 100, besok pengennya kita urus semuanya. Betul tidak? Betul. Itu. Tanda kita bahagia apa? Kita ingin semua anak-anak kita sekolah. Anak-anak yang susah bisa sekolah. Kita ingin bangun sekolah tak pakai bayar. Betul tidak? Itu dia. Kalau tak ada cita-cita itu namanya apa? Berarti tak bahagia. Dikala kita tak bahagia lagi, umpama dengan istri kita, ada tak cita-cita itu dia? Tidak ada. Tapi saya yakin semua yang datang pada malam hari ini, istri dan suaminya, dia pasti paling bahagia. Apalagi tuan guru asal. Ya kan? Jadi ajak anak kita, ajak istri kita ke surau. Kenapa? Agar dia belajar bahagia di rumah Tuhannya. Mau masuk surga pintu yang mana? Pintu termudah yang siapa saja bisa bahagia di rumah Allah. Yang kurang segaris pun bisa bahagia. Betul tidak? Yang kurang segaris, ada yang kurang 3 garis, bisa juga bahagia. Itulah hebatnya kelebihan diberikan oleh Allah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Rasulullah itu apa kata Rasul? Umatku lemah wahai Allah. Tidak sama dengan umat Nabi-Nabi sebelum Rasulullah. Kita lemah. Maka jemput perintah sholat tak bawa Baitul Makmur ke bumi. Wah, luar biasa kan? Baitul Ma'mur, rumah Allah itu dibawa ke bumi. Oh, hebat tidak? Sudah sampai bahagia di rumahku, besok dia juga akan bahagia bersamaku. Tapi bisa kita tak bahagia di rumah Allah hari ini, mati besok di depan Allah. Allah pasti tanya, kamu kemana? Mau masuk surga? Semua kamu mau masuk surga ya? Di rumahku dulu di dunia kau saja tak bahagia. Tahu tak engkau surga itu rumahku? Percuma bulan engkau masuk surga, ku masukkan engkau ke dalam surga, engkau juga tak bisa bahagia. Betul tidak? Betul tidak? Makanya kunci
kebahagiaan bersama Allah. Kunci surga salah satunya masajidallah, berbahagia di rumah Allah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat kebahagiaan apa? Makan. Kalau tak pakai makan, tak ada bisa bahagia. Ya, makan. Maka isi dapur kita. Tempuru Ridwan ini kan Gabri ini. Hidupkan dapur, hidupkan tempat tidur. Bahagia itu perlu syarat. Kita ini manusia. Hewan saja tak dikasih makan, marah juga. Coba harimau tak kasih makan, kita ini makannya. Coba. Harimau kalau tak dikasih makan, makannya apa? Kita itu makannya. Maka kunci salah satu apa? Makan, tidur, syarat kebahagiaan. Tuh apa lagi? Bahagia tak mungkin sendiri. Rame-rame ngumpul. Malam-malam ngumpul di surau, bagus. Pada ngumpul di tempat apa? Tempat masjid bagus, ngumpul di surau. Rasanya pasti udah bosan lah ngumpul tempat maksiat dulu, ya kan? Dulu kan ngumpul juga, tapi tadi mana ngumpulnya? Di tempat syaitan. Ngumpul tapi di tempat syaitan. Kalau hari ini tidak ngumpul di rumah Allah, pertahankan apapun namanya. Apa langkah mempertahankan? Jangan kecewa. Ingat itu kan, kecewa. Jangan pernah kecewa. Rasulullah tak pernah kecewa. Nasi uni muda makan, setiap kasih dimakan jadi maki. Kalau kita, kamu udah kecewa, kita kamu udah dikasih makan, tak gampar kamu. Iya kan? Rasul tidak tak pernah kecewa. Memang betul Rasulullah, betul Muhammad itu Rasulullah. Tak ada kecewa dalam hati. Kalau kita sikit-sikit kecewa, sikit-sikit kecewa, pantang tergeser langsung kecewa. Terus apa? Apa lagi yang membuat merusak kebahagiaan itu? Yang paling besar pengaruhnya ad-dunya. Makanya hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Dunia, syaitan menawarkan dunia, sehingga apa? Kebahagiaan bersama Allah dikasih kebahagiaan yang lain. Di mana kita berbahagia, itulah Tuhan kita. Bahaya. Apa yang membuat kita bahagia lebih dari Allah, itulah Tuhan kita. Termasuk siapa? Ya, termasuk anak, istri, harta bendamu, rumahmu, semua. Lebih dari Allah, itu menjadi Tuhan lain selain Allah. Jangan menjadi saklama. Sudah dapat dunia, Allah ia singkirkan. Banyak seperti itu. Dulu dia datang ke surau dengan susah payah. Dia datang kepada Allah. Waktu berjalan mulai membaiklah ini ekonomi. Ekonominya makin hari semakin membaik. Lama kelamaan apa? Allah yang memberinya rezeki pun Allah ia singkirkan. Disingkirkannya Allah, ia pindah kepada syaitan. Jangan. Jadi jagalah itu. Tidak banyak yang mesti dijaga sesungguhnya. Bahagia di rumah Allah, jangan pernah kecewa. Tidak. Terus apa lagi? Banyak mengingat mati. Arti dari dunia itu mengingat mati. Ingat saya besok mati ke mana ya? Apa yang saya bawa? Bagaimana saya harus bisa selamat untuk mati? Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita banyak mengingat mati, hati kita jadi lembut hati.
malam nangis. Sekarang apa? Susah nangis sudah. Tidak kasar lagi. Kenapa dah kasar? Dunia dah masuk lagi. Syaitan berupaya menyingkirkan Allah dari dalam hati kita, diisi dengan yang lain. Agar apa? Agar kita celaka, agar kita menjadi fasik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, baca dan tengah malam ibu-ibu sambil merunduk dan sambil merunduk. Tapi tak apa-apa. Jadi ingat namanya. Jadi apa? Jaga hati tetap bahagia di rumah Tuhan kita. Syarat bahagia itu apa? Tentu pakai makan, pakai tidur namanya. Terus apa? Yang merusak kebahagiaan apa? Apa lagi? Dunia. Kalau itu datang apa? Banyak mengingat mati. Banyak kita mengingat mati. Dan Nabi wa ahli al-Fatihah khususun ala Syekh Hambali wa khususun ala Syekh Said al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara-saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengingat mati itu penting. Kadang-kadang dalam sehari itu kita ada tak ingat mati sekali? Ada tak Bu? Ada mengatakan ada yang mengatakan tidak. Saya yakin sedikit kita mengingat kematian itu. Padahal itu dekat dengan kita. Dulu Syekh Hambali itu sama berjuang dengan kita. Allah jemput tak terasa. Bagaimana Syekh Said berjuang dengan kita di rumah ini. Tak terasa Allah jemput ente. Tahu tak kapan dijemput oleh Allah? Betul tidak tahu? Maka banyak mengingat mati, karena itu adalah cara agar dunia tak masuk di dalam hati kita. Kita tak dilarang kaya, tapi jangan engkau bersama kekayaanmu, tapi engkau bersama Allah. Tak dilarang mulia, boleh mulia, tapi tak boleh bersama kemuliaan itu, tapi bersama Allah. Jadi kalau kita bahagia di rumah Allah, pasti kita namanya bersama Allah. Beruntung kita hari ini Allah beri hidayah. Allah beri kita rasa bagaimana bahagia di rumah Allah. Bahagia di rumah Allah yang bisa kita raba saja tak bisa kita. Ente jangan bicara surga. Kita jangan bicara surga dulu. Engkau sudah tak bahagia di rumahnya. Di rumahnya saja yang kelihatan engkau tak bahagia. Bagaimana dengan surga? Jauh tuh jauh. 1000 yang mati payah, 1 yang husnul khotimah. Kenapa? Umat akhir zaman tuh payah loh. Bahagia di masjid itu payah tuh. Datang ke masjid kenapa? Karena takut mati tadi. Takut mati, tidak lama lagi datang puasa ini. Makanya kadang-kadang masjid yang isinya siapa? Orang-orang tua yang takut mati. Dia tak bahagia di rumah Tuhan. Apa tanda tak bahagia? Tak tahan dia lama.
Orang yang bahagia pasti tahan lama. Contohnya kita nih, dari hampir jam 1 masih melek mata masih kuat juga. Kalau ada yang ngantuk, kebahagiaannya nanti berkurang sedikit. Masuk setan, udah kau tidur saja kan, kau kan capek tadi. Nanti kan bisa kau tanya lagi. Tidur. Begitu kan. Jadi hari ini apa? Itu yang mesti kita pertahankan. Yang perkara itu yang kita rusak, bicaranya mau masuk surga. Harusnya apa? Harusnya itu kita kuatkan. Hari ini pindah ke surau sini, besok pindah ke surau sana, pindah ke surau sana, cukupkan semua surau. Hari ini Al-Hidayah ini MZA Asia Pasifik hampir 700 buah surau. Oh, kalau dipindahin setiap hari kan 700 hari, cukup 2 tahun lah. Saya kalau keliling marah Umi kira sebenarnya tak pakai pulang. Oh, 3 hari 1 surau, 3 hari 1 surau, kali 700, berarti 2100 hari. 1 tahun 356 hari. Berarti kalau 2100 hari berapa tahun? 7 tahun tak pakai pulang. Oh, lahir anak panggil om dengan kita. Om macam siapa om macam? Begitu para wali Allah salafus soleh dulu berjuang. Musuh kali berangkat 7 tahun. Kalau orang Batak sekali berangkat 1000 pulang lagi. Dekat. Kalau dulu 7 tahun, 10 tahun, bahkan ada pergi tak pakai pulang lagi. Siapa contohnya? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu meninggal di Guangzhou, China. Pergi tak pulang lagi. Berani tidak? Tak berani. Orang Batak pergi ke rumah itu balik dia lagi. Dapat balik daripada sampai sampai. Tapi Allah tahu kita umat akhir zaman, kita lemah. Paling tidak kita bahagia di rumah Tuhan kita. Paling tidak kita jaga hati kita agar senantiasa berbahagia bersama saudara-saudara kita ngumpul. Itu dia. Sudah paham belum? Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu sajalah menjadi pesan pada malam hari yang bahagia ini. Mudah-mudahan ada kebaikan di dalamnya. Yang dulu kebahagiaan yang kurang, sekarang kita perbaiki lebih bahagia lagi. Yang dulu kecewa dengan sebulan teman kita, sekarang kita doakan biar setan tak masuk. Ya kan? Hilangkan semua bentuk kecewaan. Ingat yang dalam surga saja karena kecewa keluar, bagaimana kita di luar surga nak masuk surga yang isi hati kita hanya kecewaan saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah alaihim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah. Wa ya Rabbi, yang kami adalah hamba ya Allah, ya Rabbi, kami adalah abdimu yang banyak kekurangan, wahai Rabbi. Ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kami ya Rahman, ampunilah kesalahan kami ya Rahim, ampunilah kelemahan kami dalam mengabdi kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Aziz ya Ghaffar, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah ke dalam hati kami hidayah senantiasa ya Allah, agar kami senantiasa lurus kepadamu ya Allah, agar senantiasa kami bahagia di rumahmu ya Allah.
Urus apa-apa yang Engkau cintai ya Rahman, apa-apa yang Engkau suka ya Rahim, ya Rabbal Alamin. Allahumma inni a'udzubika min hamasyatis syaitan wa na'udzubika an yahzurun. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari bisikan syaitan dalam hati kami ya Rahman. Sungguh kini kami tidak mampu kalau Engkau tidak tolong ya Allah. Dan kami lindung kepadamu ya Allah dari kedatangan syaitan kepada kami ya Rahman. Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, Zat yang Maha Mengampuni ya Allah, ya Rahman, Maha Pengasih yang cinta kepada kami ya Allah. Ya Rabbi, lindungikanlah kami dari azab jahannam ya Allah, azabul kubur, azabul mahsyar ya Allah. Sungguh kami tidak sanggup ya Rahman, ya Rahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Jadikanlah anak keturunan kami ya Allah, anak-anak yang berjuang untuk agamamu ya Rahman, yang membesarkan agamamu ya Rahman, berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami adalah anak yang soleh solehah ya Rabbi. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Malikul Quddus. Jika hari ini ada saudara kami yang lemah ya Allah, berilah mereka kekuatan ya Rahman. Jika hari ini ada saudara kami yang sakit ya Allah, berilah mereka kesembuhan. Jika hari ini wahai Rahman ada saudara kami yang susah ya Allah, berilah mereka kelapangan agar mereka mudah mengabdi kepadamu ya Allah, agar mereka mudah mengabdi kepadamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Kami zalim ya Allah, kami banyak kekurangan ya Rahman. Ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Rahman. Ampuni orang tua kami ya Rahman, ampuni orang tua kami ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim ya nabi salam alaika ya rasul.